bicara money politik ya harus hati-hati. Itu pada dasarnya itu membohongi diri sendiri. Kalau sampean sudah berkata money politik itu yes, nanti di belakang hari akan menyesal selama-lama. Assalamualaikum Lur, ketemu mana karo Cak Eko no acara P3 talk show tipis-tipis. Nah, nang talk show ini so bahas berbagai macam ya. Yaitu perkembangan update nang sekitar kita. Nah, kebetulan ini Pilkades di Kecamatan Menganti, utamanya Desa Beringkang. Tetapi di lain hari bahasanya bukan hanya Pilkades, tetapi bisa juga minyak goreng atau kelengkapan sembako dan lain sebagainya. Nah, talk show ini bahasanya campur-campur ya, Jawa Timuran, Surabaya, Mojokerto, Gresik, Arab, bahasa Indonesia, Perancis dan lain-lain. Nah ini nang omah kini wis ana kedatangan tamu ya. Iki salah satu tokoh masyarakat Beringkang. Iki jenenge Cak Ahmad Saipul, tapi karep dipanggil Cak Uting. Assalamualaikum Cak Uting. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah lah. Sapa Cak Uting iki? Nah, Cak Uting iki sing ngerti ta? Masjid Beringkang sak ngono gedene iku sing gawe Cak Uting. Nah, dhewe iki istilahnya nek nanggone film Betawi iki tukang insinyur ya. Lah, Cak Uting iki yo tokoh masyarakat sing kompeten ya. Tapi senang kene gak ngomong soal teknik insinyur dan lain-lain. Bahasane Pilkades Desa Beringkang. Ya udah, nek sampai nonton Pilkades Beringkang iki ya apa pandangan sampean? Pertama, saya ucapkan terima kasih pada kesempatan yang bahagia ini ya, kita dapat berjumpa tatap muka, khususnya dalam acara yang memang langka ini menurut saya, karena inilah salah satu media khususnya bagi warga Beringkang sini ya, untuk mengutarakan unek-uneknya, khususnya pada saat ini adalah kebetulan sebentar lagi kita punya gawe Pilkades. Nah ini kan dalam talk show ini kan kemarin kita sudah mengundang calon-calon. Nah, satu calon itu sudah datang, yaitu Cak Samiran. Oh, dia ngomong berbagai macam. Nah, menurut sampean itu perlu gak calon itu ngomong soal visi misi ini dan programnya? Gini ya, sebelum kita berpanjang lebar, kalau kita berbicara seorang tokoh atau pemimpin ya, itu tidak lepas dari cara dia mengutarakan apa keinginan untuk memajukan. Nah, ini salah satunya adalah apa yang sering kita bicarakan dan sering orang bahas dalam forum-forum yang memang membahas orang yang akan jadi nomor satu memimpin orang banyak. Kalau diumpamakan seorang pemimpin tapi tidak punya pemikiran untuk berpikir maju ke depan, atau dalam hal ini adalah bahasa keren dalam misi-misinya untuk ke depan, ya saya kira sama juga bohong. Terus apa nanti yang diimplementasikan ke depan kalau kita nggak tahu, kayaknya juga nggak tahu. Nah, ini perlu diungkap, perlu dibicarakan bersama. Soal seorang pemimpin itu nggak bisa jalan sendiri, harus koalisi. Begini, maksud saya itu koalisi itu harus berbagai elemen, jadi dijak bicara semuanya. Jangan hanya kelompoknya saja, biar semua tahu apa keinginan kita, apa keinginan masyarakat. Jadi nanti kalau sudah jadi, ada kesinambungan seiring seia sekata dengan ayatnya, jadi mudah gitu loh. Berarti memang kan ya perlu ya media itu sebagai satu sarana ya dewasa ini untuk para pemimpin atau calon pemimpin ini untuk mengutarakan program-programnya. Sangat perlu sekali, dan ini menurut saya kesempatan untuk mengutarakan seluas-luasnya kepada masyarakat, khususnya Desa Beringkang ini. Apalagi saya tahu orang-orang yang akan memimpin Beringkang ini sedikit banyak itu medannya sudah tahu lah apa yang harus saya kerjakan dan apa yang harus saya kembangkan nanti ke depan. Insya Allah semuanya sudah tahu. Tinggal kesungguhan para pemimpin ini apa benar-benar mau berkoalisi, kerjasama dari orang yang tingkat bawah sampai atas. Jangan ditinggal sama sekali. Semuanya itu adalah warga kita, masukan apapun yang terjadi itu adalah menjadikan pijakan kita untuk maju ke depan. Kalau salah satu saja kita tinggalkan, ya ini nanti jadi alamat permasalahan akan di belakang mesti ada.
Itu yang perlu diperhatikan. Nah, makanya betul ya. Calon pemimpin itu harus punya visi misi dan program itu sudah jelas. Nah, bagaimana caranya dia berbicara? Kita kan hanya memfasilitasi saja. Kita mengundang. Kalau nggak mau datang ya nggak apa-apa. Itu hak mereka. Tapi kan kalau yang mau datang, lah ini berarti mereka sudah paham. Artinya paham itu situasi yang ada di desa mereka. Nah, berlanjut, Cak Udin. Iki kan nang program iki aku wis gembor-gemborno iki tolak money politik. Nah, pendapatnya sampean ya apa soal money politik? Money politik dari dulu sampai sekarang ini yang harus kerja ekstra keras. Begini maksud saya. Kalau dulu ada peribahasa ada uang abang sayang, tapi sekarang nggak berlaku. Ada karya, abang tak sayang. Harus begitu. Jadi biar tahu semuanya. Jangan sekali-kali. Saya yakin masyarakat khususnya Beringkang itu sudah tidak seperti 25 tahun yang dulu. Anak-anak sekarang atau warga masyarakat Beringkang sekarang itu sudah cerdas semuanya. Sudah tahu semuanya. Kapan harus melangkah ke belakang dan kapan harus melangkah ke depan. Saya yakin itu semua sudah tahu. Jadi kalau kita berbicara money politik, ya harus hati-hati. Itu pada dasarnya itu membohongi diri sendiri. Kalau sampean sudah berkata money politik itu yes, nanti di belakang hari akan menyesal selama-lamanya. Nah, ini kan pemilihan kepala desa istilahnya kalau jadi kan cuma 6 tahun. Nah, ibaratnya ini kita dikasih uang 100.000. Kalau kita bagi 6 tahun, itu pernah saya kalkulasi, cuma 15 rupiah gitu. Itu kok kerupuknya gak iso ya. Lagi ini kok apa gelem terima duit ngono. Kok jual harga diri kok sawangane opo ngono ya, Boy? Bukan hanya harga diri ya. Kita menggadekan semuanya. Khususnya desa Beringkang ini kita gadekan. Ini sangat berbahaya. Jadi ke depan kalau ada yang mengiming-imingi itu, langsung tegas saja. Kalau yang memang berkeinginan bahwa Beringkang ini kepingin maju, itu adalah merusak generasi kita semua. Kalau ke depan ini kita sudah diracuni seperti ini masih mau, ini ke depan kita tidak akan tidak akan jaya, tidak akan maju, kita akan stagnan berjalan di tempat saja seperti ini sudah berapa tahun. Ya maaf ya, saya ini mungkin kalau dibilang saya mulai kecil itu di Beringkang. Jadi sedikit banyak medan di Beringkang ini sudah paham. Jadi sedikit banyak saya sudah tahu. Tapi nggak tahu juga. Ya perlu saya sampaikan, saya di sini tidak mewakili satu golongan manapun dan tidak mendukung satu dari 3 calon itu pun tidak mendukung semuanya. Saya memposisikan sebagai orang yang memberikan sharing-sharing, masukan kepada semuanya agar bisa memberikan ini nanti ke depan itu bisa maju seperti desa-desa yang lain. Saya malu sebenarnya, masa dengan desa-desa yang lain yang dulunya itu berikan jadi patokan, jadi kiblat barometernya, sekarang itu di bawah gitu loh. Orang-orang desa itu sebelah Beringkang yang notabene juga banyak teman-teman saya itu malah sharingnya ke saya masalah desanya itu. Ya alhamdulillah, mungkin saya hanya bisa memberikan masukan-masukan ya, tapi mereka senang dan ternyata itu dibuktikan di lapangan dan itu saya lihat jadi kemajuan dari desanya. Alhamdulillah. Nah, Beringkang harus nyontoh seperti itu. Betul. Kalau kita lihat kan Beringkang ini sebenarnya strategis lokasinya ya. Ke selatan berbatasan dengan Krian atau Sidoarjo, ke utara Lamongan. Sebab potensi-potensi yang ada ini kan harus digali. Seperti apa menurut pandangannya? Kalau kita bicara potensi desa Beringkang ini sangat luar biasa. Kalau kita berbicara sosial ekonomi desa Beringkang ini sangat menguntungkan. Karena apa? Karena kita ini di pinggiran jalan yang notabene jalan itu dilewati dari berbagai segi. Maksud saya dari berbagai penjuru. Apalagi sekarang ini sudah ada tol kanan kiri, itu sudah masuk. Tinggal kita memanfaatkan itu sebagai media untuk mengembangkan desa kita ini. Apa yang perlu? Saya yakin semua pemimpin, khususnya desa Beringkang ini, sudah pernah merencanakan beberapa hal yang ingin membuktikan bahwa Beringkang ini mampu dengan sosial ekonomi itu. Tapi tinggal mau apa enggak itu aja. Nah, ini sebenarnya ini kesempatan ya.
bagi calon pemimpin Desa Beringkang ke depan untuk mengutarakan program-programnya. Nah, apakah terus seperti ini atau bagaimana berkembangnya? Kan itu sebenarnya keinginan dari kita semua. Nah, seharusnya menurut pandangan Cak Uting, pemimpin Beringkang ke depan itu seharusnya seperti apa? Saya berbicara lagi ya, kalau kita berbicara seorang pemimpin, ya namanya juga manusia mesti punya kekurangan dan kelebihan. Tapi menurut saya pemimpin itu tidak harus sekolah tinggi dan tidak harus pinter. Tapi perlu diingat, seorang pemimpin itu adalah seorang kreator. Dan yang paling penting itu ujung tombaknya, orang yang di kanan kirinya ini. Jangan sampai orang yang kanan kirinya ini keliru memilih. Ini nanti menjadikan kita akan tidak punya arah. Jadi kalau kita seorang pemimpin itu harus pandai-pandai, pintar-pintar cari partner yang benar-benar bisa diajak berpikir untuk mengembangkan suatu ide ke depan biar maju. Nah, itu yang paling penting. Jadi saya harapkan nanti dari ketiga calon ini mudah-mudahan Beringkang ini ada perubahan dan mau kerja keras untuk mengembangkan kreativitas masyarakat Beringkang biar cepat maju, masa kalah dengan desa-desa yang lain. Malu sekali. Ini menarik ini, Bu. Sampai ke sini tadi kan membawa apa ya, semacam istilahnya kontrak politik lah. Nah, bisa dijelaskan kenapa sampean membuat seperti ini? Oke, ini adalah salah satu surat cinta yang saya buat. Surat cinta ini saya berikan kepada kekasih saya, khususnya ketiga calon yang akan mau melangsungkan nanti pemilihan. Kalau seorang kekasih memberikan surat cinta, itu kan cintanya cinta beneran, itu biasanya senang. Biasanya senang dan langsung biasanya itu ngejak nikah. Ngejak nikah terus diajak KUA langsung tanda tangan. Tanda tangan, ayo cepet nikah. Dan ini surat cinta ini berisi poin-poin sesungguhnya untuk mensejahterakan para pemimpin calon ini sebenarnya. Kalau kita pelajari dari berbagai poin yang tertera di sini, ini sifatnya umum. Nanti bisa dilihat kalau memang ketiga calon ini mau melihat surat cinta ini, poin-poinnya. Ini sifatnya umum, belum yang ekstrim. Ini sifatnya umum. Jadi saya yakin mampu. Dan ini kalau poin-poin ini bisa dilaksanakan, saya yakin ada perkembangan di Beringkang ini. Ya. Ada perkembangan di Beringkang. Saya sempat membaca ini. Di antaranya ini adalah satu, dengan sungguh-sungguh melaksanakan atau menjalankan program percepatan dan pemerataan pembangunan desa, kampung dan kelurahan. Ini sebenarnya sederhana ya. Sederhana sekali. Ini makanya ini kalau ketiga calon ini mau datang lagi ke acara ini, nah, Cak Samiran kan sudah datang. Nah, tinggal dua calon itu. Pak Kepala Desa Incumbent Pak Soekarno dan satu lagi Cak Kusnul Hadi. Nah, kalau mereka mau mungkin bisa mempelajari dengan baik ya isi ini. Benar. Nah, jadi ini ya, saya ini sebenarnya, saya ulangi lagi, tidak punya kepentingan apapun terhadap ketiga calon ini atau mendukung dari ketiga calon ini. Tapi saya punya beban moral sebagai warga negara, khususnya Desa Beringkang ini. Saya meskipun di luar kehidupan saya di luar Beringkang, tapi hati nurani saya masih tetap di Beringkang gitu. Jadi saya apapun yang terjadi mulai dulu sampai sekarang, siapapun pemimpinnya, saya selalu support. Tapi satu, harus bisa tidak kerjasama untuk kepentingan masyarakat Beringkang kurang banyak gitu. saya ulangi ya, kenapa Cak Uting ini tidak memihak salah satu atau ketiga calon? Karena memang secara persyaratan atau KTP, memang Cak Ipul ini sudah KTP Surabaya, tetapi hatinya itu tetap Beringkang. Nah, seperti dikatakan tadi, siapapun yang terpilih pasti didukung. Apalagi Cak Uting ini kan maksudnya mempunyai rumah di Beringkang. Jadi meskipun tiap akhir pekan saja ke Beringkang, tetapi gak bisa dibujuki, akhirnya tetap nang Beringkang. Betul. Benar. Ini memang apa ya,
sesuatu yang dilema juga bagi saya. Saya sendiri sebenarnya kepingin menetap di Bringkang lagi. Ya, mudah-mudahan ini terjadi sebentar lagi ya. Kalau ini sebentar lagi saya sudah bisa di Bringkang lagi, ya mungkin bisa saling ketemu, bisa saling ngobrol-ngobrol, sering-sering sharing kebaikan untuk kepentingan Bringkang ke depan. Nah, terakhir mungkin sekali lagi ditegaskan Jawa Timur, bagaimana seharusnya pilkades nanti. Jangan sampai pilkades yang menentukan nasib Bringkang 6 tahun ke depan ini dijadikan ajang itu tadi, money politik, salah memilih atau dan sebagainya. Masyarakat itu harus seperti apa? Ditegaskan lagi. Pertama tadi malam juga dengar-dengar di Balai Desa sudah ada panitia ngundang beberapa pejabat penting untuk masalah kepemimpinan yang akan ada pesta ini ya. Mudah-mudahan dari pembicaraan tadi malam juga saya dengar-dengar juga membicarakan masalah money politik. Ini sangat ada kemajuan sekali. Jadi saya harapkan ya dilaranilah yang memang membuat kebodohan bagi masyarakat. Jangan dibodohi terus masyarakat. Jadi mari kita bimbing masyarakat ini untuk maju ke depan, bangun bersama-sama. Dan kedua, itu harus ada seperti yang saya katakan awal tadi, kolaborasi ya. Dari mulai bawah sampai atas jangan ditinggalkan, meskipun itu istilahnya berselisih ya, tapi itu adalah masukan untuk ke depan. Jadi penting bagi pemimpin itu memposisikan sebagai seorang pemimpin, bukan hanya untuk golongannya saja. Pemimpin itu semuanya, dari mulai bawah sampai atas. Jangan diulang seperti ya terdahulu pemimpin adalah pemimpin bagi golongannya sendiri. Susah itu tidak akan bisa maju. Mungkin itu yang perlu ditegaskan. Nah, jangan money politik. Telur, wis krungu kan. Money politik itu sekarang untungnya lah. Akeh mudharate ya, gak ono faedah. Akan menyesal nanti di belakang. Pasti akan menyesal. Makanya dalam acara ini kita tegaskan lagi, jangan sampai uang menjadi salah satu acuan untuk memilih salah satu calon. Tolak money politik. Benar. Sampeyan ya dialog dino iki talk show tipis-tipis karo salah satu tokoh Bringkang. Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.